Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi ini kembali kami bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami Tuhan, jamah hati kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Kisah Para Rasul berisi tentang kisah pelayanan para rasul dan keadaan gereja mula-mula. Kitab ini dimulai dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan kemudian pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus menyebabkan para murid diperlengkapi dengan berbagai karunia untuk mengajarkan firman Tuhan dan mengadakan berbagai mujizat dengan kuasa Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul ini, tidak ada pesan bahwa kuasa Roh Kudus akan berhenti atau kuasa dalam pelayanan akan berakhir. Sama sekali tidak, saudara. Kuasa Roh Kudus dan kuasa dalam pelayanan akan terus ada selama langit dan bumi ini masih ada. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup dan pelayanannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini tertulis, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, saudara, Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus pasti diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita yang beriman kepada Kristus. Ini adalah janji Tuhan kepada para murid dan kepada kita semua yang hidup sekarang ini. Janji pencurahan Roh Kudus itu dapat kita alami hari ini, bukan hanya di masa gereja mula-mula. Kita tinggal berdoa dan meminta kepada Tuhan agar dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Dalam Lukas 11 ayat yang ke-13 tertulis, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Yang kedua, saudara, Roh Kudus akan memberikan kita kuasa dalam hidup dan dalam pelayanan. Saudara dan saya adalah pemenang-pemenang bersama dengan Kristus. Kuasa iblis telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya diberikan kuasa untuk menaklukkan segala kuasa dan tipu daya setan, dan kita dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kuasa Tuhan. Jangan kita mengeluh dan merasa kalah dengan keadaan. Jalani hidup ini dengan iman dan keberanian, serta pakailah kuasa Tuhan yang sudah Ia berikan oleh Roh Kudus-Nya. Sebab keberadaan Roh Kudus di dalam kita memberikan kuasa sehingga kita mampu menjadi pemenang-pemenang. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Salah satu tanda dipenuhi Roh Kudus adalah kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Dan ada kerinduan yang terus menyala-nyala dalam hati kita untuk menyampaikan kabar Injil, kabar kesukaan, kabar keselamatan yang telah kita terima. Di sekolah, di kantor, di rumah, di mana saja, di lingkungan di mana kita berada, kita adalah saksi-saksi Kristus yang disertai dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Kita tidak akan malu
Tapi sebaliknya, kita akan berani menyatakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja dan di mana saja. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus, kita pasti akan menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan hari ini memberikan pengertian kepada kita, agar kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus masih terus bekerja sampai hari ini, untuk membawa kita semakin bersinar sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami dan mengajarkan kami supaya kami hidup dalam kuasa-Mu Roh Kudus. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, penuhilah setiap kami dengan Roh-Mu. Penuhilah setiap pendengar renungan hari ini dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap kami saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuhi kami, perlengkapi setiap pendengar renungan hari ini dengan karunia-karunia-Mu ya Tuhan, untuk mereka pakai dalam hidup mereka dan dalam pelayanan, sehingga kami semua menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, yang berani dan terus memiliki kerinduan yang menyala-nyala untuk mengabarkan kabar keselamatan yang daripada-Mu Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami yang belum percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami pemenang-pemenang di dalam Engkau ya Tuhan, pemenang-pemenang dalam hidup ini. Kami tidak kalah dengan keadaan, tapi kami mampu mengatasi setiap keadaan dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan masih tetap sama, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan. Engkau menyertai kami dan menolong kami melalui setiap hari, melalui setiap waktu, dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan Tuhan, dan hikmat Tuhan untuk kami dapat melangkah seturut dengan kehendak-Mu dalam segala aktivitas kami, apapun yang kami lakukan hari ini. Biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, lewat perkataan dan sikap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkau yang memelihara kami dan yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.